Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang jiwa memberi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada umumnya orang memang lebih senang menerima dan sulit sekali untuk memberi. Dan ini kita sudah mulai coba bahas faktor-faktor penyebabnya pada bagian yang pertama dahulu. Dan kita masih akan melanjutkan 3 faktor lagi yang Pak Paul katakan pada waktu itu untuk melengkapi bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang memberi ini, Pak Paul. Nah, supaya para pendengar kita ini bisa mengikuti perbincangan ini secara lebih utuh, mungkin Pak Paul bisa mengulasnya secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang memberi. Maka Dia memberikan berkatnya kepada kita, dan pada akhirnya kita tahu Dia memberikan putranya untuk mati bagi dosa kita. Nah, jadi kita tahu itulah Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang memberi. Nah, kita juga mau dan seharusnya lah menjadi seperti Tuhannya, yaitu memiliki jiwa memberi. Nah, persoalannya adalah memang sebagian dari kita mengalami kesulitan untuk menumbuh kembangkan jiwa memberi ini. Nah, maka kita bahas sebetulnya kenapa ya ada orang-orang kok yang bisa mempunyai jiwa memberi, sedangkan ada orang yang tidak. Nah, yang pertama kita bahas adalah bahwa jiwa memberi itu lahir dari kesadaran bahwa apa yang kita miliki sebetulnya adalah pemberian, baik dari Tuhan maupun sesama. Jadi orang yang berjiwa memberi selalu ingat bahwa dia nggak mungkin lah bisa mempunyai apa yang dia punyai sekarang ini kalau bukan Tuhan yang memungkinkannya dia mempunyai itu, atau kalau bukan orang menolongnya untuk mendapatkan apa yang dia milikinya sekarang ini. Nah, ada orang yang memang enggak melihat hal itu. Ada orang yang beranggapan bahwa dia tidak pernah berutang sedikit pun kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dia merasa bahwa dialah yang telah mengusahakan semuanya. Nah, orang yang seperti itu akan sangat sulit memberi. Jadi, kunci yang pertama, harus selalu menyadari bahwa sebetulnya bukankah yang kita miliki adalah berkat pemberian dari Tuhan maupun dari sesama kita. Yang kedua adalah, selain dari menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian, kita juga mesti rela melepaskannya kembali. Jadi jangan sampai setelah kita menerimanya, kita menggenggamnya erat-erat dan tidak pernah rela melepaskannya. Nah, apa tuh kuncinya untuk bisa melepaskan apa yang telah ada di tangan kita? Yaitu kenyataan atau kesadaran kita nggak berhak untuk menerimanya. Kita nggak layak untuk menerimanya. Dan bahwa ini adalah sebetulnya kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita sebaliknya yang beranggapan bahwa memang selayaknya saya mempunyai ini, memang selayaknya saya memiliki itu, nah udah dah, kita nggak akan rela melepaskannya. Jadi kalau kita berkata, ini pemberian dan saya sebetulnya nggak layak punya ini, nah udah kita lebih rela untuk melepaskannya kembali. Yang ketiga, kita belajar juga bahwa jiwa yang memberi lahir dari suatu pengertian bahwa Tuhan bekerja dan pekerjaan Tuhan belum selesai, dan kita haruslah menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan itu. Kita mesti berpartisipasi sebagai anak-anak Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Nah, waktu kita menyadari hal itu, kita akan lebih rela untuk memberi pula. Karena kita tahu bahwa suatu kita memberi, ini adalah untuk Tuhan dan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang kita berikan tidak berlalu dengan sia-sia. Nah, kalau orang menyadari hal ini, seyogianya lah dia akan lebih tergerak untuk memberi kepada Tuhan pula. Memang ada orang yang menyadari hal-hal itu, Pak Paul. Tetapi di dalam memberi, dia itu masih punya pamrih gitu, Pak. Khususnya ketika memberi dalam pekerjaan Tuhan, ke gereja atau kemana gitu ya Pak Paul ya. Dengan harapan bahwa nanti setelah dia memberi,
dia akan diberi lebih banyak lagi oleh Tuhan. Ini bagaimana Bapak? Jadi memang kadang-kadang ada orang yang beranggapan seperti itu. Nah itu berarti dia menjadikan relasinya dengan Tuhan sebagai sebuah relasi dagang atau kerja, bukannya sebuah relasi orang tua dan anak ya. Dan Tuhan itu tidak menginginkan kita mengubah relasi kita dengan Tuhan seperti itu. Tuhan menginginkan agar relasi kita dengannya terus bertumbuh menjadi sebuah relasi kasih antara Bapa dan anak. Nah, jadi kita lanjutkan kepada faktor yang berikutnya, faktor yang keempat, Pak Pol. Itu apa, Pak Pol? Yang bisa mempengaruhi seseorang supaya dia bisa memberi dengan sukarela. Yang keempat adalah jiwa memberi lahir dari iman, bahwa Tuhan akan menyediakan dengan setia. Nah, jadi kita bisa berkata bahwa sebetulnya jiwa memberi berkaitan erat dengan pertumbuhan iman. Bahkan dapat disimpulkan bahwa salah satu ukuran kematangan iman adalah jiwa memberi. Memberi berarti kan menyerahkan apa yang ada pada kita kepada pihak lain. Nah, jadi jika kita tidak mengimani bahwa Tuhan akan tetap menyediakan kebutuhan kita, walau sekarang kita mempunyai kurang dari apa yang semula ada, nah akan sulit bagi kita untuk memberi, Pak Gunawan. Jadi mesti adanya iman bahwa nggak apa-apa, saya ini tidak kehilangan. Sebab saya percaya nanti Tuhan akan mencukupi kebutuhan saya. Nah, kalau kita terus berpikirnya, aduh kan saya jadinya kurang sekarang gara-gara saya memberi. Itu berarti memang ya nggak bisa nggak, iman kita kurang. Karena kita nggak percaya bahwa Tuhan akan sanggup menyediakan buat kita. Nah, jadi kita bisa berkata bahwa ya pertumbuhan iman kita ditunjukkan oleh pertumbuhan pemberian kita pula. Makin rela memberi, sebetulnya itu makin menunjukkan bertumbuhnya iman dalam hidup kita. Jadi memberi itu sendiri adalah suatu tindakan iman yang harus diwujud nyatakan dalam perbuatan nyata gitu Pak Pol ya. Betul sekali, sebab kalau kita berkata, yo saya beriman pada Tuhan, tapi dalam tindakan kita nggak ada tuh yang menunjukkan bahwa kita berserah kepadanya dan percaya bahwa dia akan mencukupi kebutuhan kita. Tapi itu bukan yang tadi kita bicarakan, ini adalah suatu tindakan barter gitu. Saya memberi, Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan saya. Ini apa bedanya Pak Pol? Nah, bedanya adalah begini. Kalau kita misalnya ya beranggapan bahwa Tuhan harus mencukupi kebutuhan kita dengan cara ini, dengan jumlah yang pas, itu menjadi sebuah barter. Tapi kalau kita berkata saya memberi, sebab saya yakin Tuhan tetap akan menyediakan, itu adalah iman. Saya berikan sebuah contoh. Salah seorang hamba Tuhan yang saya kenal, dia itu sedang bertugas ke Jakarta. Nah, dia selesai bertugas, dia mendapatkan uang sangu, dan dia harus kembali ke kota Malang. Masalahnya adalah dia itu memang uangnya pas-pasan sekali. Nah, waktu dia ingin berangkat, dia itu melihat adanya sekelompok orang yang datang. Sebetulnya orang-orang ini adalah anak-anak pengungsi. Nah, dia melihat anak-anak ini, dia kasihan. Jadi, dia tanya, apakah sudah makan? Dan ternyata anak-anak ini nih, sudah sehari atau 2 hari, belum makan sama sekali. Jadi, karena dia iba, dia itu mengeluarkan uang untuk membelikan makanan bagi anak-anak ini. Habis semua uangnya Pak Gunawan, dia belikan makanan. Nah, sekarang dia nggak punya uang untuk kembali dari Jakarta ke kota Malang. Nah, apa yang dia lakukan? Dia akhirnya menelpon kakaknya, meminta uang. Kakaknya memberikan dia uang, tapi memang juga uangnya nggak banyak. Karena memang dia itu bukan dari keluarga yang berada ya. Nah, uang itu dia hanya bisa gunakan membeli karcis bus, naik dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah Pak Gunawan. Dari Jawa Tengah sampai ke kota Malang, tahu nggak dia naik apa Pak Gunawan? Dia ngompreng. Dia naik truk, dia naik apapun dia ngompreng. Nah, memang kita bisa berkata, aduh Tuhan kok nggak penuhi kebutuhannya. Tuhan menyediakan kebutuhannya. Dia sampai di kota Malang, dan dia bercerita kepada saya setibanya dia sampai di kota Malang. Nah, tapi Tuhan menyediakan bukan dengan cara yang diharapkan. Nah, kalau kita memberi kepada Tuhan, kita juga mesti mempunyai iman Tuhan akan menyediakan. Tapi Tuhan nggak selalu menyediakan dengan cara yang kita harapkan.
Jadi kita nggak bisa tuh berkata, oke lah saya berikan 5.000 kepada Tuhan, dan Tuhan harus memberikan saya 5.000. Nah, ada orang-orang yang beranggapan Tuhan akan memberi kepada saya lebih dari 5.000, harus 10.000. Tapi dengan cara seperti itu juga, 5.000 digantikan 10.000 misalnya. Oh tidak. Tuhan menyediakan kebutuhan kita bisa dengan memberikan kita 5.000 lagi. Tapi bisa juga dengan cara yang sangat berbeda yang kita memang nggak bisa pikirkan sebelumnya. Nah, kesediaan untuk menerima cara Tuhan yang lain itu adalah iman. Ya, dalam hal ini Pak Paul ya, kalau seseorang itu sudah berkeluarga, ada istri, ada suami, atau anak-anak, ini kan menjadi sesuatu yang lebih sulit untuk dilakukan gitu Pak Paul. Karena belum tentu keluarganya mendukung apa yang dia perbuat itu. Saya kira kalau kita memang sudah berkeluarga, bagaimanapun juga ya kita harus memikirkan kesejahteraan keluarga kita. Memang akan harus ada ya tindakan-tindakan yang mengajak keluarga kita untuk beriman. Namun sekali lagi dalam hal ini kita juga mesti berhati-hati. Jangan sampai kita ya mengajak keluarga kita beriman, tapi keluarga kita belum siap untuk mengertinya, sehingga yang dilihat oleh keluarga kita bukanlah hal yang positif, tapi justru adalah hal yang negatif, bahwa kita ini dianggap orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini saya kira sebagai apalagi kita laki-laki, kita memang berkewajiban menyediakan bagi keluarga kita. Dan ini juga adalah perintah Tuhan. Nah, selebihnya, sisanya silahkanlah pertimbangkan untuk memberikan kepada Tuhan. Ya, faktor yang kelima apa Pak Paul? Yang kelima adalah jiwa memberi lahir dari kesadaran bahwa bukan saja apa yang ada pada kita merupakan pemberian, tapi juga bahwa pemberian ini bukan untuk ditimbun, melainkan untuk disebarkan. Kita harus selalu mengingat prinsip ini. Apapun yang kita terima, bukan untuk ditimbun, melainkan untuk disebarkan. Coba kita lihat contoh-contohnya di Alkitab ya. Sewaktu Tuhan memanggil Abraham, Ia menjanjikan berkat buat Abraham, namun berkat itu bukan untuk Abraham saja, melainkan untuk semua kaum atau bangsa. Di Kejadian pasal 12 ayat 2-3, saya bacakan cuplikannya saja. Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi kita lihat di situ, Tuhan memanggil Abraham dan menjanjikan berkat kepadanya, bukan supaya dia itu menimbun berkat, tapi supaya dia menjadi penyalur berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Nah, contoh yang lain, walau harus lewat jalur derita, Tuhan mengirim Yusuf ke Mesir dan menjadikannya tangan kanan Firaun, supaya dia dapat memelihara kesejahteraan hidup keluarganya. Misalnya contoh yang lain, Tuhan mengirim Esther menjadi istri Raja Persia supaya lewat Esther, bangsa Yahudi tidak punah di tangan Haman. Nah, dari semua cerita ini dapat kita tarik satu kesimpulan. Tuhan melimpahkan kita dengan berkat-Nya supaya melalui kita banyak orang dapat turut mencicipi berkat Tuhan pula. Sebaliknya, jika kita berpikiran bahwa semua yang diberikan Tuhan hanyalah untuk kita saja, maka kita pun tidak akan rela menyebarkannya kepada lebih banyak orang. Kita malah takut untuk berbagi dengan orang sebab kita tidak rela kehilangan apa yang ada pada kita. Nah, contoh klasik di sini adalah Ananias dan Safira ya di Alkitab di Perjanjian Baru. Mereka memutuskan berbohong tentang jumlah uang hasil penjualan tanah kepada Petrus. Sebab apa? Mereka tidak rela berbagi dan menyebarkan berkat Tuhan. Ya, Pak Paul, di dalam hal memberi yang tadi Pak Paul katakan itu kan untuk disebarkan. Kalau kita memberi pada suatu organisasi atau bahkan pada perorangan, dan kita tahu bahwa pemberian itu tidak diteruskan, tidak disalurkan, tapi ditimbun, apakah kita akan terus memberikan kepada pihak itu Pak Paul? Saya sarankan tidak ya Pak Gunawan. Jadi memang kita harus melihat ya apakah lembaga atau tempat di mana kita biasa memberikannya akan menyebarkannya apa tidak. Apakah akan mengelolanya dengan baik sebagai juru kunci Tuhan atau tidak. Kalau kita melihat enggak kok, mereka itu hanya menimbun dan menimbun dan menimbun,
berarti ya enggak, mereka itu bukanlah Allah Tuhan untuk menyebarkan berkat Tuhan. Jadi kalau demikian, sebaiknya kita pilih yang lain yang kita tahu akan menyebarkan berkat Tuhan kepada lebih banyak orang. Jadi sebenarnya berkat itu, kita pun menerima berkat ini dari orang lain, Pak Boleh. Ya. Kita salurkan kepada seseorang atau satu badan untuk disalurkan lagi gitu terus. Jadi ini akan makin bertambah banyak yang ditolong gitu loh. Betul sekali Pak Gunawan, sebab sekali lagi itulah cara Tuhan bekerja. Tuhan nggak pernah tuh menimbun Tuhan tidak pernah memberkati kita agar supaya kita bisa menimbunnya, enggak ya, supaya kita bisa menyebarkannya, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebenarnya itu adalah suatu mujizat yang terjadi, Pak, ketika Tuhan Yesus membagi-bagikan roti yang hanya sedikit itu. Jadi itu pun terjadi ketika orang mau memberikan baik roti maupun ikan itu kepada orang lain. Di situ mujizat terjadi, Pak. Betul sekali. Jadi si anak kecil itu memang sangat polos sekali. Ya, dia datang, dia berkata, ya saya punya sedikit ya, 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian ya diberkati oleh Tuhan dan dibagikan untuk memberi makan 5.000 orang. Jadi itulah prinsip yang Tuhan juga terapkan kepada kita semuanya, Pak Gunawan. Nggak penting berapa jumlahnya, yang penting adalah hati yang ingin memberi. Dan waktu kita memberi, maka Tuhan akan dapat melipat gandakannya dan menyebarkannya untuk dinikmati oleh lebih banyak orang. Iya, jadi apa yang perlu kita perhatikan di sini, Pak? Begini ya Pak Gunawan, jadi coba kita lihat misalnya ya di Lukas pasal 12 ya, ayat 16 sampai 21. Nah, di sana tercatat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Disebut bodoh kenapa? Sebab ia terus mendirikan lumbung yang lebih besar untuk menyimpan hasil tanahnya. Dia berencana untuk, dikatakan di Alkitab, makan, minum, dan bersenang-senang setelah menimbun semua kekayaannya. Jadi ia bodoh, sebab ternyata usahanya sia-sia. Belum sempat ia menikmati hasil tanahnya, Tuhan sudah keburu mengambil nyawanya. Jadi orang yang bodoh adalah justru orang yang menimbun hartanya, bukan menyebarkannya. Kenapa? Dia menimbun dan menimbun dan menimbun. Nah, Tuhan langsung panggil dia dan dia nggak akan bisa lagi mencicipi apa yang telah dihasilkannya. Tapi kan ini bukan berarti bahwa seseorang itu tidak boleh merencanakan untuk menambah hartanya gitu, Pak, boleh? Sudah tentu boleh, dan sudah tentu boleh kita menabung, memikirkan hari depan dan sebagainya. Maka di Amsal pun ya Salomo itu menggunakan contoh semut ya, yang bijak. Karena semut itu bisa mengumpulkan makanannya untuk persediaan kalau nanti dia nggak bisa lagi mencari makanan. Nah, kita pun juga harus begitu. Nggak ada salahnya kita untuk memikirkan hari depan dan menabung. Tapi yang memang jangan kita lakukan adalah menimbun. Sehingga meskipun kita tahu kita nggak akan memerlukannya lagi, pokoknya kita mau timbun lagi sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Nah, Tuhan selalu akan tanya itu untuk apa? Misalkan kita berkata untuk anak cucu kita, apakah anak cucu kita itu akan datang ke dunia tanpa tangan dan tanpa kaki dan tanpa otak untuk bisa berpikir? Ya enggak juga. Tuhan akan memberkati mereka pula, akan ada berkatnya untuk mereka. Jadi jangan sampai kita berkata, enggak, ini untuk semuanya, untuk anak cucu kita. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang nggak akan diberkati Tuhan. Jadi ya inilah mentalitas yang Tuhan kehendaki dari kita anak-anaknya. Kita menerima, kita dilimpahkan agar kita bisa membaginya kepada lebih banyak orang lagi. Pak Gunawan, kalau saja kita melaksanakannya, menerapkan prinsip ini, sebetulnya itu betapa senangnya orang-orang yang dekat dengan kita dan yang bekerja untuk kita. Karena mereka melihat bahwa sewaktu kita diberkati, kita bertambah, mereka pun akan diberkati dan bertambah. Yang seringkali menimbulkan kecemburuan adalah suatu orang melihat, kita kok berkali-kali lipat sekarang pertambahannya. Mereka kok hanya sedikit-sedikit pertambahannya. Nah, itulah yang menimbulkan kecemburuan. Dan ini tidak pernah menjadi rencana Tuhan. Ya, dalam hal memberi memang orang ada yang suka memberi kepada seseorang atau suatu badan tertentu karena dia memperoleh bukan imbalan lagi berupa uang, Mbak Paul, tetapi ya pujian atau kepopularitasan dan sebagainya gitu. Sehingga dia merasa tidak apa-apa nyumbang ke sana, tidak apa-apa memberikan ke sana karena dia toh
dihargai, toh dia disanjung, toh dia dikenang gitu loh Pak Paul. Dan ini bagaimana Pak? Nah, Tuhan Yesus pernah memberikan prinsip, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Artinya, janganlah kita itu memproklamirkan, mempublikasikan supaya kita memberi. Ya jangan ya, sebab kita memberi kepada Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia, tapi hanya untuk dilihat oleh Tuhan. Nah, kalau kita memberi supaya dilihat manusia, udahlah Tuhan berkata, imbalan bagimu telah engkau cicipi sekarang. Ya udah, Tuhan nggak akan lagi tambahkan imbalan buat kita. Jadi waktu kita memberi, motif kita mesti benar. Ini untuk Tuhan. Untuk dilihat oleh siapa? Oleh Tuhan. Bukan untuk dilihat oleh manusia. Ya, jadi faktor yang keenam yang perlu kita perhatikan apa Pak? Yang keenam adalah jiwa memberi lahir dari kesadaran bahwa memberi tidak mesti ditentukan oleh layak atau tidaknya orang menerima pemberian, melainkan oleh kerelaan untuk memberi. Ya, berapa seringnya kita memutuskan untuk tidak memberi oleh karena di mata kita orang itu tidak layak untuk menerima pemberian kita. Nah, sudah tentu ya, kita harus bersikap bijak. Namun kita pun mesti berhati-hati agar kita jangan sampai mendasarkan keputusan kita untuk memberi atas dasar kelayakan orang. Bila inilah tolak ukur yang digunakan, akan ada banyak orang yang tidak lulus uji kelayakan. Singkat kata, kita akan cepat menemukan alasan mengapa orang itu tidak selayaknya menerima pemberian kita. Jadi, kalau mau memberi, berilah. Jangan sampai terlalu dikuasai oleh pemikiran orang ini nggak layak dan sebagainya. Oke, sudah tentu ada waktu-waktunya kita bijaksana ya. Jangan sampai kita itu dimanipulasi orang dan sebagainya. Tapi kalau bisa, jangan sampai pertimbangan ini menjadi pertimbangan utama. Sebab kalau ini jadi pertimbangan utama, seringnya yang saya lihat adalah orang akhirnya nggak beri kepada siapapun. Karena dia akan bisa mendapatkan alasan bahwa orang ini memang tidak selayaknya menerima pemberian. Ya, jadi hal yang kita pertimbangkan, kalau kita tidak boleh asal memberi, tetapi kita juga tidak boleh terlalu mempertimbangkan kondisi orang itu. Hal apa yang paling penting, Pak Bos? Jadi yang kita mau tumbuhkan adalah jiwa memberi itu sendiri, Pak Gunawan. Saya berikan contoh, Pak Gunawan. Nah, suatu hari memang saya bertemu dengan seseorang yang kebetulan saya tahu latar belakangnya. Orang ini nih sudah menerima kesempatan demi kesempatan dari Tuhan. Tapi dia buang semuanya, Pak Gunawan. Dia buang, dia sia-siakan. Keluarganya dia sia-siakan, hidupnya dia sia-siakan. Berbuat yang salah dari A sampai Z. Sehingga habis semuanya. Dan sudah ditolong berkali-kali ya oleh begitu banyak orang, tetap aja mengulang. Nah, akhirnya sampai sudah berusia lanjut. Nah, waktu dia itu bertemu dengan saya, nah tanpa malu akhirnya dia meminta uang kepada saya. Nah, kalau saya nurutin hati saya akan berkata, selayaknya kamu memang sekarang menanggung konsekuensi perbuatanmu. Ya, engkau menghabiskan semua, engkau menyanyiakan semua, jadi udah memang selayaknya lah sekarang kau tanggung itu. Tapi kalau saya ikutin hati saya nggak akan bisa menyuburkan jiwa memberi. Jiwa memberi harusnya keluar begitu saja. Jadi waktu dia meminta uang, saya kirimkan uang itu. Dan saya memberikan lebih daripada yang dimintanya. Kenapa? Sebab sekali lagi yang terlebih penting adalah menyuburkan jiwa memberi. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita ini nih hanya memberi kepada orang yang kita anggap layak, ya maka akhirnya kita menempatkan diri sebagai atasan atau bos dan orang itu sebagai bawahan atau pekerja, sehingga kita melihat pemberian sebagai upah atas kelayakannya. Nah, ini bukanlah cara yang baik untuk menumbuhkan jiwa memberi. Iya, Pak Paul, ini sudah ada 6 faktor yang Pak Paul sampaikan untuk bisa menumbuhkan jiwa memberi. Kesimpulan dari semuanya ini apa, Pak Paul? Jiwa memberi lahir dari jiwa Tuhan kita Yesus yang penuh kasih karunia. Ia memberi kepada kita walau kita tidak selayaknya menerima apapun darinya. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Dengan kata lain, Pak Gunawan, Tuhan tidak menunggu sampai kita layak, baru Ia bersedia mati untuk kita. Ia mati untuk kita di saat kita tidak layak menerima apapun darinya, apalagi menerima pengorbanan hidupnya. Jadi dasar dari kita memberi ini memang kita harus melihat Tuhan Yesus sendiri gitu Pak Paul ya, yang sudah memberikan kepada kita yang tidak layak menerima sesuatu ini, karena ini semata-mata anugerah, yaitu keselamatan. Betul. Dan inilah dasar kita bisa memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita kepada orang lain. Tepat sekali Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang jiwa memberi bagian yang kedua dan yang terakhir. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.